wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini di layar sudah kelihatan ya. Jadi hari ini teman-teman kita berkumpul untuk membedah buku ke-6 saya yang berjudul Journey to the Light. Apa sih sebenarnya isi buku itu gitu ya? Jadi ini merupakan kumpulan perjalanan saya ke 3 benua menyusuri jejak-jejak kejayaan keilmuan Islam. Jadi dalam perjalanannya itu, dalam perjalanan saya seorang jurnalis Islamic travel writer. Saya menyusuri dunia yang luas untuk sebanyak-banyaknya, tadi sudah disebut ya, untuk sebanyak-banyaknya seperti dunia dan dalam perjalanan itu saya menuliskan sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam buku-buku traveling. Mengapa buku traveling? Karena saya rasa teman-teman juga nggak ada ya, ada nggak yang nggak pengen keliling dunia gitu. Rasanya semua juga kepengen gitu ya. Dan ini ternyata teman-teman ketika kita itu menyusuri dunia yang luas, Masya Allah, kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Allah itu bisa kita tadaburi dengan sesungguhnya. Dan bagaimana dulu jejak kejayaan keilmuan Islam itu dimulai dari sebuah institusi yang kita kenal dengan bernama madrasah. Luar biasa banget. Kalau sekarang kita juga kayak madrasah itu kan kayak ya gitu ya, kalah jauh sama barangkali kalau di Jogja juga banyak sekolah-sekolah negeri yang bagus gitu ya, yang ini yang pas dengan padahal disitulah sebenarnya dulu peradaban yang luar biasa itu terbangun. Oke, kita mulai saja selanjutnya. Oh, ini belum bisa ke situ ya? Oke, baik. Jadi teman-teman, ini ada beberapa hal yang terkait dengan jejak kejayaan pendidikan dalam Islam. Itu adalah beberapa poin ini akan selalu sama teman-teman, akan selalu berulang. Dimulai dari madrasah pertama yang sangat luar biasa sekali. Nanti saya akan cerita itu ada di. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ada di mana? Ada hadiahnya loh kalau bisa jawab. Tahu nggak madrasah pertama yang menuliskan peradaban di dunia itu ada di mana? 5, 4, 3, 2. Oke. Disebut dengan Fatimiyah. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Kalau madrasah pertama di dunia itu teman-teman itu ada di Masjid Nabawi. Disitulah Rasulullah mendidik para sahabatnya, 120.000 orang yang terdidik langsung oleh Rasulullah, yang kemudian mereka ini membawa cahaya terang ke seluruh penjuru bumi. Mereka ini manusia-manusia luar biasa yang akhirnya nanti akan menutup peradaban Romawi, menutup peradaban Persia. Itu dimulainya dari madrasah yang ada di Masjid Nabawi. Nanti saya cerita. Jadi polanya itu sama. Dimulai dari Masjid Nabawi itu pola itu selalu terulang sekian abad kemudian lahirlah generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, terulang sekian abad kemudian lahirlah generasi Al-Fatih. Itu polanya yang sama. Yang pertama adalah tempatnya itu selalu sama. Teman-teman tahu tidak bahwa peradaban itu selalu dimulai dari masjid. Di masjid itu kemudian mereka, jadi kita jangan bayangin sekarang gitu ya, masjid hanya berfungsi untuk sholat 5 waktu dan seterusnya, tidak gitu. Masjid itu merupakan sebuah tempat yang segala hal bisa dimulai dari situ. Ya pendidikan, ya ekonomi, ya sosial, ya peribadatan tentu saja, and everything. Itu dimulai dari masjid. Selalu polanya akan seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu di madrasah-madrasah yang luar biasa di seluruh dunia itu selalu mulainya itu akan ada di sekitar masjid. Lalu kedua itu menggunakan pola yang sama. Kira-kira ada yang tahu tidak polanya itu apa? Ayo ada hadiahnya loh. 5, 4, 3, 2, 1. Saya agak cepet-cepet ya, soalnya takutnya ini keburu pada mau buka puasa. Sebagian mungkin ada yang mau buka puasa. Jadi pola yang sama itu selalu dimulai dari Al-Quran first, teman-teman. Jadi pendidikan itu selalunya gitu ya, dari zaman para sahabat itu adalah bagaimana menanamkan Al-Quran itu ke dalam jiwa masing-masing. Dan ini nanti saya akan ceritakan luar biasanya bagaimana madrasah-madrasah yang hebat itu, di mana muridnya itu nggak cuma muslim, nanti muridnya itu ada yang kemudian jadi paus gitu, tapi mereka belajar Quran dulu. Hidayah itu milik Allah gitu, tapi semua itu pasti polanya akan selalu berulang, selalu menggunakan pola Al-Quran first.
Jadi kalau misalnya sekarang gitu ya kita berteriak-teriak tentang kebangkitan peradaban Islam dan seterusnya, ketika pendidikannya belum balik lagi ke pola itu, kira-kira mungkin nggak? Karena polanya selalu sama dan selalu berulang dan sudah terbukti sukses gitu ya. Lalu berikutnya adalah laki-laki dan perempuan itu akan mendapatkan, ini sudah bisa dilihat, laki-laki dan perempuan itu akan mendapatkan hak yang sama. Jadi tadi kalau teman-teman tahu ya, universitas pertama di dunia yang menawarkan gelar kesarjanaan yang masih dipakai sampai sekarang, universitasnya sampai sekarang masih ada. Saya berkunjung ke tempat itu di satu desa kecil, sekarang jadi kota, namanya itu kota Fes di Maroko. Itu sampai sekarang masih ada, namanya Madrasah Al-Khawariyun, University of Al-Khawariyun. Kalau sekarang itu didirikan oleh seorang perempuan. Keren gak sih? Udah madrasahnya sampai sekarang masih ada, terus udah gitu selama berabad-abad dia itu hidupnya diongkosi oleh dana wakaf sampai sekarang, sampai detik ini, sampai sekarang masih digunakan dan didirikan oleh seorang perempuan. Nanti dalam perjalanan saya menyusuri tempat-tempat di berbagai tempat di dunia itu akan ketemu bagaimana kan madrasahnya pasti dipisah ya, madrasah laki-laki sama perempuan gitu kayak begini gitu ya. Itu pasti di dekat-dekat tempat itu akan ada madrasah khusus ahwat, akan ada madrasah khusus untuk ikhwan gitu ya. Tapi selalu ada. Ini kebayang gitu bagaimana pada waktu itu ketika misalnya katakanlah dunia barat menggembar-gemborkan tentang emansipasi dan seterusnya, kita itu universitas pertama di seluruh dunia yang menawarkan bahasa Jani itu yang mendirikan itu seorang muslimah loh gitu. Dan sampai sekarang masih ada dan itu tercatat di Guinness World Book of Record. Oke, lalu berikutnya adalah pendidikan ini tidak memandang usia. Jadi nanti menarik teman-teman, saya akan cerita bagaimana dari anak-anak sampai kemudian orang-orang tua itu nanti mereka itu tetap harus mencari ilmu. Nanti itu keren. Ini tuh di madrasah-madrasah yang berada di sepanjang jalur sutra. Oke, lalu berikutnya ini tidak hanya Muslim. Tadi saya sudah sebutkan, gitu ya, pendidikan dalam Islam itu ternyata juga memberikan ruang, memberikan tempat untuk para non-Muslim untuk belajar di sana. Karena apa? Ya pada waktu itu memang yang menggenggam dunia peradaban itu ada di tangan Muslim. Jadi memang Barat itu belajar dari kita. Nanti saya akan tunjukkan ya bukti-buktinya yang masih dilihat sampai sekarang. Lalu kemudian semuanya itu tidak berbayar, alias pasti gratis. Pendidikan dalam Islam itu udah pasti gratis gitu. Dan itu diongkosi oleh dana wakaf. Keren ya teman-teman, dari pertama kali didirikan itu University of Al-Khawariyun itu sampai sekarang itu tahun 859 Masehi, itu 1 abad sebelum Al-Azhar didirikan, itu 3 abad sebelum Universitas Oxford di Inggris yang legendaris itu didirikan, sampai sekarang itu biayanya masih didanai oleh dana wakaf. Lalu kemudian juga ada Universitas Al-Azhar di Kairo, itu juga sampai sekarang dari pertama didirikan sampai sekarang itu masih didanai oleh dana wakaf. Nah, seluruh royalti dari penjualan buku Journey to the Light ini itu digunakan sebagai wakaf literasi untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi studi di Universitas Al-Azhar di Kairo melalui Lazismu Mesir. Jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman membeli buku ini, itu seluruh royaltinya itu untuk membantu calon-calon ulama yang nantinya itu akan kembali ke tanah air untuk kemudian membawa cahaya terangnya pada kita, gitu ya kurang lebih. Oke, next. Saya agak cepat saja boleh ya supaya nanti ada ruang untuk bertanya jawab gitu ya karena kita mulainya sudah agak molornya hampir sejam ya. Oke, ini tadi saya sempat sebut ya Madinah tempat bermula sejarah. Tadi teman-teman saya sudah sebutkan bahwa madrasah pertama itu dengan dosen yang sangat luar biasa sekali gitu ya, profesor yang sangat manusia terbaik di muka bumi gitu ya, dididik langsung, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah SAW. Ini di tempat ini, jadi nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk umroh, itu masih bisa disaksikan tempat ini bernama Raudhah. Jadi di Raudhah itu teman-teman ada sekian pilar. Nah di pilar-pilar ini tuh ada jejak sejarahnya gitu. Jadi di mana Rasulullah itu biasanya mendidik para sahabatnya itu paling seneng tuh nyender di tiang sebelah mana gitu ya. Terus kemudian nanti pas di bulan Ramadan biasanya nyender di tiang sebelah mana. Di buku itu nanti dijelaskan semuanya. Jadi kalau sekarang enak nih pas lagi musim pandemi gini, ketika kita masuk ke Raudhah itu bisa rada legaan gitu ya. Sebelum pandemi kan udah des-desekan keruan, jadi kita nggak sempat bisa lihat tuh pilar yang di mana gitu ya. Jadi ada di sebelah kanannya mihrab gitu ya, itu disebutnya al-Mukhalaqa, itu di situ biasanya Rasulullah itu nyandar untuk mentarbiyah sahabat-sahabatnya itu. Lalu kemudian ada yang di sebelah kiri itu biasanya digunakan untuk majelis-majelis Ramadan. Lalu kemudian yang di sebelah tengah itu biasanya digunakan untuk
menerima tamu-tamu dari luar negeri gitu ya, tamu-tamu yang memang pengen belajar Islam tapi dari negeri-negeri asing. Nah, di tempat yang bernama Raudhah itu teman-teman, itu ada 120.000 sahabat yang terdidik oleh Rasulullah, itu yang kemudian hanya dalam waktu seperempat abad, itu seluruh jazirah Arab itu sudah bisa menerima cahaya hidayah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 abad, itu peradaban Romawi dan Persia tutup. Jangan dibayangin untuk peradaban Romawi dan Persia itu kayak di cerita Asterix Obelix gitu ya, perang sama Romawi gitu terus kalah, nggak gitu. Itu sama kalau kayak sekarang tuh kita nutup Amerika sama Rusia dalam waktu yang bersamaan, atau sama Cina dalam waktu bersamaan. Dan itu dimulai dari tempat yang bernama Raudhah tadi. Next. Nah, ini tadi yang saya cerita ya, teman-teman lihat nih, bangunannya seindah itu gitu ya. Ini adalah University of Al-Qawariyun. Tadi ini universitas pertama di dunia yang didirikan oleh seorang muslimah yang menawarkan gelar kesarjanaan yang masih dipakai konsep itu sampai sekarang. Tempatnya itu ada di kota Fes di Maroko. Sampai sekarang masih ada. Walaupun kampusnya itu udah lagi nggak di masjid itu, ini masjid. Nah, ini masjidnya masih digunakan sampai sekarang dan masjidnya itu masih keren banget gitu ya, masih bagus banget karena memang mozaik-mozaiknya itu betul-betul mozaik-mozaik yang sangat luar biasa gitu ya, dan terawat gitu kan. Ini juga bagian dari yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, ini di kampusnya itu sekarang udah pindah agak jauh sedikit lah dari tempat ini. Tapi sampai sekarang tuh masih sistem pendidikannya yang digunakan tuh masih ada sampai sekarang, dan banyak juga anak-anak Indonesia yang lagi mengenyam pendidikan di sana saat ini. Keren banget ya. Oke, next. Oh ya, di tempat ini tadi saya sebut ya, pendidikan itu tidak eksklusif hanya untuk orang Islam saja. Jadi ada seorang paus yang bernama Paus Sylvester II, itu juga belajar di situ. Akhirnya dia jadi paus gitu ya, tapi dia tuh belajar Quran dulu gitu. Karena memang ilmu pengetahuan itu pasti sumbernya nggak bisa enggak, itu memang harus dari Quran gitu. Lalu kemudian juga ada filsuf Yahudi yang terkenal namanya Ibnu Maimun, itu juga belajarnya di situ gitu. Jadi nggak hanya Muslim gitu yang belajar di sana, Islam pada waktu itu membuka ruang untuk siapapun mau belajar di situ. Pada waktu itu bangsawan-bangsawan di Eropa itu mengirimkan anak-anak ya, putra-putra mahkotanya itu ke madrasah-madrasah untuk belajar. Karena yang punya peradaban Islam nggak bisa, mereka mau belajar kemana gitu. Nanti berikutnya ya kita lihat next. Nah, ini adalah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo. Tradisi keilmuan yang terjaga. Jadi teman-teman, orientalis Barat itu sampai menuliskan Islam itu tidak akan lenyap dari muka bumi selama masih ada 3 hal. Pertama, masih ada sholat Jumat berjamaah di masjid. Lalu kedua, orang-orang masih menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan ketiga, tradisi keilmuan itu masih terjaga di Universitas Al-Azhar Kairo. Kenapa disebut seperti itu? Teman-teman kebayang nggak? Semisal kita itu sekolah di sekolah favorit gitu ya. Kamu misalnya di sini di UGM gitu. Kamu sama alma mater sama siapa gitu ya? Oh sama RI 1. Oh sama DKI 1 gitu. Sama pokoknya keren-keren gitu lah ya. Satu alma mater. Teman-teman kebayang nggak? Kamu satu alma mater sama siapa? Satu alma mater sama Ibnu Khaldun. Satu alma mater sama sebutlah gitu ya, ulama-ulama yang sangat luar biasa itu gitu. Sekolahnya itu pada di situ gitu. Dan di tempat ini teman-teman, kalau misalnya kita tahu gitu ya, barangkali kalau kita pernah dengar gitu karena pergolakan politik ini itu, terus kemudian kampus itu ditutup gitu ya. Nah ini tuh juga kampus ini pernah ditutup teman-teman. Dan tahu nggak yang nutup siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Keren nggak sih gitu ya? Sekolah di sekolah yang satu alma mater sama ulama-ulama yang namanya itu selalu kita pelajari. Lalu kemudian sekolahnya itu pernah ditutup sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika saya berada di sana, ketika saya berada di Masjid Al-Azhar Kairo itu, jadi sekarang tempatnya itu udah nggak di masjid lagi gitu. Dulu halaqah-halaqah itu ada di dalam masjid teman-teman. Tapi kemudian sekarang udah pindah. Kampusnya itu udah sekitar tahun 1963 itu pindah ke kampus yang digunakan sekarang. Nah itu ketika saya berada di Masjid Al-Azhar itu saya kebayang gitu ya. Jangan-jangan dulu itu di sudut tempat itu tuh dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu sholat khusyuk panjang sebelum akhirnya beliau ini berangkat ke Baitul Maqdis.
Karena kan memang bentengnya ada di Mesir gitu ya. Beliau mendirikan bentengnya di sana dan memang base kekuatannya itu ada di sana. Jangan-jangan dulu tuh di tempat ini Ibnu Khaldun tuh ngajar ke murid-muridnya. Jangan-jangan Ibnu Athaillah itu bikin kalimat-kalimat yang sangat indah itu lagi nyender di tempat saya nyender gitu. Kebayang nggak teman-teman? Di tempat seperti itu gitu ya, tradisi keilmuan itu terjaga sampai sekarang. Apa sih yang disebut tradisi keilmuan? Mereka itu masih menggunakan kitab yang sama yang dipelajari dari zaman dahulu kala dengan sistem yang sama sampai sekarang. Makanya orientalis barat sampai menyebutkan Islam gak akan lenyap dari muka bumi selama tradisi keilmuan masih terjaga di sana. Ini udah 1000 tahun lebih gitu, dan itu masih terjaga. Dan kampus ini sampai sekarang juga masih diongkosi oleh dana wakaf sepenuhnya. Pemerintahan gonta-ganti, silih berganti gitu ya dari zaman dahulu sampai zaman modern ini. Tapi semua tetap menjaga supaya mereka yang bersekolah di sana itu memang masih, ya sekarang sih nggak gratis-gratis amat gitu ya, tapi bayarnya juga murah banget gitu. Tapi tetap aja gitu, mereka tetap butuh uluran tangan kita semua lah gitu ya, supaya para calon-calon ulama ini bisa menamatkan studinya dengan baik gitu. Oke, next. Ini dia. Ini ada satu tempat yang namanya Registan Square, teman-teman. Ini tuh juga sangat luar biasa banget. Ini tempatnya itu ada di sebuah kota yang bernama Samarkand. Samarkand itu sekarang menjadi bagian dari negara Uzbekistan. Nih, teman-teman kalau lihat yang di tengah, yang gambar di sebelah kiri itu bangunan sekeren kayak gitu. Itu bukan istana, bukan masjid, tapi itu adalah kampus. Kebayang nggak bikin kampus kayak gitu? Dan itu ada 3 kampus, teman-teman. Jadi posisinya itu ke depan, ada ke depan, kiri sama kanan gitu ya. Saya ngebayangin dulu gini, ini kampus nih penuh nih mahasiswanya, terus dia bikinlah kampus 2, bikinlah kampus 3 gitu. Itu bangunannya gede banget, besar sekali. Terus di dalamnya itu dalam satu area itu mereka itu sebut kelas-kelas itu namanya hujrah. Hujrahnya itu ada ribuan hujrah di dalamnya, yang masing-masing hujrah itu bisa diisi sekitar 50-an murid. Saya kebayang itu berapa puluh ribu gitu ya orang yang tiap hari mondar-mandir di kampus itu, dan tempatnya itu benar-benar sekeren itu. Madrasahnya itu namanya ada 3, namanya Syardor Madrasah, Tilyakari Madrasah, sama Ulubeh Madrasah. Yang namanya Tilyakari Madrasah itu teman-teman, itu yang ada di foto sebelah kanan, itu artinya dalam bahasa setempat itu artinya emas. Pada waktu itu si madrasah ini, kampus ini tuh didiriin, bangunannya itu memang dari emas beneran. Nih sekarang nih udah bukan emas lagi beneran gitu ya, itu hanya dilapisi warna emas, tapi itu dulu emas beneran gitu. Kebayang kalau misalnya sebuah peradaban itu meninggalkan jejaknya berupa istana yang indah, atau berupa masjid-masjid yang megah, atau taman-taman yang luar biasa, rasa saya biasa aja gitu ya. Tapi ketika peradaban itu yang ditinggalkan adalah sekolah, institusi pendidikan yang bernama madrasah, sekeren itu gitu ya, bangunan fisiknya sekeren itu gitu ya, dengan jumlah pelajar yang semasif sebanyak itu, bisa terbayang nggak tingginya peradaban yang ditinggalkan seperti apa? Dan tadi saya sebutkan teman-teman, ketika pendidikan itu tidak mengenal usia, itu ada di kampus ini. Jadi Samarkand itu posisinya ada di Asia Tengah, teman-teman. Itu merupakan perlintasan jalur sutra. Jadi para pedagang dari Jazirah Al-Mulk, ada yang tahu Jazirah Al-Mulk itu di mana? Iya, Maluku. Dari Maluku mereka membawa rempah-rempah, terus kemudian dibawa ke Cina. Dari Cina mereka bawa sutra, bawa kapas. Terus kemudian nanti yang dari barat itu mereka bawa gading gajah, bawa batu-batu mulia. Itu saling bertukar gitu ya. Yang dari sini dijual, yang dari timur dijual ke barat, dari barat dijual ke timur, dijual ke utara, dijual ke selatan. Salah satu perlintasannya itu ada di kota Samarkand ini. Pusat perdagangannya memang ada di Istanbul gitu ya, ada sampai sekarang juga masih ada gitu ya, pasarnya itu Grand Bazar namanya. Tapi ini juga salah satu perlintasan penting. Nah, para pedagang ini teman-teman, mereka itu kan bawa unta yang syarat muatan gitu ya, satu kabilah dagang itu bisa 100 unta gitu. Ada 100 orang lah kira-kira yang bawa. Mereka itu kalau pagi dagang di pasar internasionalnya itu, karena yang jual dan belinya itu benar-benar dibawa sampai ujung dunia yang lain. Sorenya itu mereka ke madrasah, mereka belajar. Terus mereka itu nanti akan menyalin kitab. Jadi dulu itu buku kan gak dicetak gitu ya. Jadi buku itu harus disalin. Nah mereka itu entah membeli, entah menyalin kitab. Lalu setelah dagangannya habis, kira-kira sebulan 2 bulan gitu ya, atau mungkin 3 bulan mereka berada di satu tempat itu, mereka balik lagi ke kampungnya. Mereka gak hanya bawa dagangan dari tempat yang lain, dibawa pulang ke kampungnya, mereka juga bawa ilmu. Karena mereka pagi dagang, sore sekolah.
Dan itu nggak yang seumur-umur teman-teman gitu ya, yang udah tua-tua ada juga pedagang gitu kan, udah umur berapapun gitu. Mereka selain mereka itu bawa ilmu yang kemudian diajarkan ke kampung-kampungnya itu, mereka juga bawa kitab. Ini sangat luar biasanya sekali gitu ya, bagaimana pada waktu itu ilmu itu bisa tersebar gitu ya, karena memang melalui jalur para pedagang ini gitu. Lalu kemudian juga salah satu hal yang luar biasa lagi, ini di tempat ini itu pernah ada satu perang, namanya itu perang Talas gitu ya. Itu pada masa dinasti Abbasiyah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, salah satu hasil dari perang itu mereka itu, jadi pada waktu itu teman-teman, kertas itu komoditas yang sangat laris banget diperdagangkan di jalur sutra itu. Tapi yang bisa bikin itu hanya orang Cina. Resep cara membuat kertasnya itu ditutup rapat, nggak ada yang tahu gitu. Nah, setelah kemenangan perang Talas ini, itu pasukan Muslim itu banyak menangkap para tawanan. Nah, tawanan yang bisa bikin kertas ini suruh ngajarin gitu. Tapi hebatnya gitu ya, bukan terus ngajarin terus abis itu dijual dengan harga lebih mahal gitu kan udah bisa bikin gitu. Enggak. Semua peradaban dalam Islam, kemajuan teknologi itu ditandai dengan mereka itu bisa membuatnya menjadi masif. Mereka itu bisa membuatnya menjadi murah, mereka bisa membuatnya menjadi bisa diakses oleh semua orang. Akibatnya apa teman-teman? Ini dampaknya luar biasa sekali. Ketika teknologi pembuatan kertas itu dikuasai oleh muslimin, kemudian mereka itu bisa membuatnya dalam skala masif dan murah, ilmu pengetahuan itu tersebar di mana-mana. Karena pada waktu itu kalau ketika masih ditulis misalnya ya di di pelepah pisang atau kalau di Mesir itu papirus atau di kulit atau di apa itu jadi tidak efektif gitu ya. Jadi tidak efektif, sulit ini dan seterusnya. Begitu kertas itu masif, semua ulama bisa menulis gitu kan. Para pelajar ini bisa menulis, kitab-kitab dibawa ke timur, ke barat dan seterusnya. Ini salah satu dampaknya. Itu pusatnya dari tempat ini, di kota Samarkand ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Nanti boleh kalau pengen lebih tahu lebih lanjut, silakan. Nah, ini kemudian kita pergi ke Turki ya. Jadi ini ada satu kota di Turki yang bernama Edirne. Barangkali teman-teman kalau udah nonton film-filmnya Muhammad Al-Fatih tahu ya, itu kampung halamannya, tempat lahirnya Al-Fatih, Edirne. Edirne itu kota kecil teman-teman, sekarang juga masih kota kecil, tapi indahnya luar biasa. Saya bayangin selalu kalau ada di situ tuh kayak di Jogja. Jadi ini kota udah kecil, cantik, indah, terus orangnya tuh terdidik semua gitu. Keren gitu, dan peninggalan bersejarahnya, bangunan-bangunannya tuh masih indah banget dan masih banyak banget. Salah satunya adalah Bayazid II museum ini. Sekarang jadi museum. Pada waktu itu ini adalah Universitas Pendidikan Kedokteran. Jadi teman-teman tahu ya ada Universitas Pendidikan gitu ya untuk kedokteran. Nah itu tempatnya di sini ini. Bayazid Kulezi ini. Ini ada di depannya itu ada kampusnya, ruang belajarnya, di belakangnya itu ada rumah sakitnya gitu. Nah, sampai sekarang itu karena digunakan sebagai museum itu masih ada dioramanya lah, bukan diorama tapi memang ada boneka-bonekanya lah gitu ya. Jadi kelas ini tempat belajar, kelas ini tempat menyembuhkan orang dengan penyakit ini, terus kelas ini tuh. Nah, kebayang nggak teman-teman pada waktu Barat itu masih menganggap orang dengan gangguan jiwa itu sebagai tukang sihir yang harus dibakar hidup-hidup. Dokter-dokter Muslim pada waktu itu sudah menemukan teknik untuk orang-orang dengan gangguan jiwa dengan menggunakan beberapa teori yang sampai sekarang masih digunakan. Salah satunya seperti terapi musik. Ini di ruangan ini ada yang gambar sebelah kanan itu jadi ketika kita masuk ke ruangan itu gitu ya, itu tuh ada kayak musik, tapi tentu bukan musik gonjreng-gonjreng begitu ya. Ini musiknya Al-Farabi. Ini musiknya Al-Farabi yang menggunakan dengan nada-nada tertentu yang membuat orang tuh kalau kita sekarang sebenarnya healing gitu ya. Jadi tenang gitu. Lalu di situ juga sudah digunakan aromaterapi, terapi wangi-wangian yang membuat orang sakit jiwa ini terus kemudian bisa lebih tenang gitu ya. Lalu kemudian juga ada hidroterapi dengan menggunakan air dan seterusnya. Intinya beberapa pengobatan terkait dengan gangguan jiwa itu masih digunakan sampai saat ini. Dan itu sudah dimulai oleh peradaban Islam di Edirne ini. Sebelumnya juga sudah ada, tadi tidak saya sebutkan di situ. Jadi ada satu kampus juga yang sangat hebat sekali, itu adalah Mezquita, itu ada di kota Cordoba di Spanyol. Saya nggak masukkan, tapi ada di buku. Nah di Cordoba ini teman-teman itu segala hal hebat berawal, gitu ya. Tadi ketika disebutin gitu ya, ketika orang-orang itu masih menganggap penyakit itu sebagai kutukan, di Cordoba itu dokter-dokter Muslim itu sudah bisa melakukan pembedahan otak untuk menghentikan perdarahan. Kebayang nggak, ini otak gitu ya udah dibedah, jadi satu titik yang perdarahan dihentikan gitu.
Dan itu terjadi gitu ya ketika Barat itu orang-orang di Eropa itu baru 1-2 bangsawan sama pemuka-pemuka agamanya para paus yang bisa nulis namanya sendiri. Nah pada waktu itu di Cordoba itu teman-teman, itu anak petani paling miskinnya pun itu sudah bisa membaca menulis dengan lancar. Itu sekolah-sekolahnya, universitasnya di situ sangat luar biasa sekali dan sampai sekarang masih ada. Salah satunya yang masih ada itu bekas rumahnya Ibnu Rushd. Teman-teman kalau tahu ya, Ibnu Rushd kalau di Barat itu terkenal sebagai Averroes, itu salah satu cendekiawan Muslim yang diterima oleh Barat, teori-teorinya itu rumahnya itu sampai sekarang masih digunakan sebagai Islamic Center lah gitu ya, dan masih ada tempat untuk kuliahnya gitu. Walaupun ini universitasnya bukan lembaga pendidikan, jadi mungkin kayak tempat kajian begini, tapi itu masih digunakan sampai sekarang. Nah ini teman-teman di Edirne ini juga gitu, tapi ini kampusnya ini yang saya ambil ini khusus untuk pendidikan kedokteran. Bayang gitu ya, pada waktu itu memang kedokteran itu ada di genggaman muslimin gitu, obat-obatnya, teknologinya, tekniknya, dan seterusnya. Pada waktu itu kita itu sudah ada satu ilmuwan gitu ya, yang menemukan lebih dari Al-Zarawi itu menemukan lebih dari 200 alat kedokteran yang sampai sekarang itu masih digunakan. Salah satunya itu adalah benang untuk menjahit bekas luka. Itu adalah temuannya dokter Muslim Al-Zarawi. Itu sampai sekarang masih ada, dan itu tempatnya adalah di Cordoba itu tadi. Oke, next. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Ini namanya Kop Gumbaz Sultan Abdul Latif. Ini ada di kota namanya Istarakstan. Kalau sekarang tuh ada di negara Tajikistan. Ini tuh juga luar biasa sekali. Kenapa saya highlight di sore ini ya? Karena pada waktu itu para pelajar itu dianggap sebagai aset yang sangat luar biasa banget. Jadi madrasah ini tuh teman-teman, ini tuh sekarang jadi beda negara ya. Sekarang dia tuh ada di Tajikistan. Dulunya ini bagian dari Samarkand tadi. Jadi Samarkand itu dulu tuh ibu kota negara lah gitu ya. Nah, kampus-kampusnya hebat itu semua ada di kota Samarkand itu. Tapi pada waktu itu sedang ada pergolakan politik di negaranya, ada pergantian kekuasaan gitu ya. Kemudian rajanya itu sakingnya memang mereka itu sangat menghormati para pelajar, sangat menghormati para santrinya, menjunjung ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Mereka itu bikin satu madrasah tempat yang jauh gitu. Makanya sekarang jadi beda negara gitu, kampus terpencil gitu. Menariknya di kampus ini teman-teman, itu ada lorong jalan keluar kalau sampai para santri ini tuh nanti kalau misalnya ontran-ontran politiknya itu sampai ke sana, mereka tuh dibikinin jalan rahasia supaya bisa selamat gitu. Saya nyobain itu. Jadi mereka itu ada satu kayak tangga gitu ya, tangga naik ke atas gitu, terus tapi saya nggak bisa sampai ujung karena itu udah runtuh semua, takut kalau rubuh gitu ya. Saya tulis di buku itu. Itu nanti terus langsung ketemu itu sampai ke ada aksesnya lewat lewat atap rumah orang gitu, sampai nanti pokoknya bisa keluar lah dari area situ. Kebayang nggak gitu ya bagaimana pelajar ini dianggap aset yang sangat luar biasa. Kalau sampai ada pergolakan politik, mereka itu harus diselamatkan dulu karena mereka ini nanti yang akan menjaga tradisi keilmuan di tempat itu. Dan tahu nggak teman-teman kenapa pergolakan politiknya pada waktu itu apa gitu? Jadi ada salah satu rajanya namanya itu Ulubeh. Ulubeh itu tadi juga yang di madrasah sebelumnya itu ada satu madrasah yang bernama Ulubeh. Ulubeh itu seorang raja, seorang ahli agama, seorang astronom, seorang matematikawan. Dia itu sangat suka banget dengan ilmu astronomi. Salah satunya itu dia bikin observatorium, dan itu di tahun 1300-an, sejaman kalau kita zaman Majapahit gitu ya, bikin observatorium. Sampai sekarang observatorium masih ada. Saya ke sana, saya melihat itu dia bisa mengukur dengan presisi 1 tahun itu adalah 365 hari, sekian jam, sekian detik, yang hanya berbeda 28 detik dengan perhitungan masa modern. Dan itu dilakukan di tahun 1300-an. Dan itu dilakukan oleh seorang muslim. Kebayang nggak? Nah pada waktu itu memang saking jeniusnya si raja ini, kemudian terjadi pergolakan politik yang dia dianggap sebagai alien gitu ya, makhluk asing sehingga harus dibunuh lah. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Sebenarnya memang ada kudeta lah gitu. Nah tapi dia itu menyelamatkan para santrinya itu dengan bikin madrasah ini, Kop Gumbaz ini, yang posisinya sangat jauh dengan dibikin lorong-lorong rahasia. Pokoknya kalau sampai nanti kerusuhan dari ibu kota itu sampai ke daerah ini, pelajarnya yang penting selamat dulu.
gimana rasanya ya kalau kita gitu ya jadi pelajar terus diposisikan itu seistimewa itu gitu. Yang diselamatin itu bukan harta negara, tapi yang diselamatin itu pelajar gitu. Nggak heran kalau kemudian ya luar biasanya seperti itu peradaban yang dicapai. Nah, itu ada satu ada satu gambar yang paling kanan itu tuh saya foto gitu ya, ininya apa mozaiknya. Itu mozaiknya tuh udah kecongkel-congkel gitu. Nah, yang dicongkel-congkel itu dulunya isinya emas. Negara ini tuh kan semua Asia Tengah itu kan pernah dijajah sama komunis Soviet. Ketika komunis Soviet itu datang gitu ya, mereka itu salah satunya itu ngambilin di madrasah-madrasah itu karena madrasah-madrasahnya itu suka dihiasi nama emas. Kalau yang tiga kali tadi semuanya emas, kalau yang lain itu ya hiasan-hiasannya emas, tapi congkelin nama mereka. Nah, sama pemerintah sekarang itu bekas congkelan-congkelan itu dibiarin aja untuk jadi bukti gitu ya, untuk jadi saksi sejarah. Di tempat-tempat ini tuh dulu isinya emas gitu. Saya nggak kebayang gitu ya, itu banyak banget congkel-congkelannya itu gitu ya. Dulu rasanya gimana gitu ya, udah sekolah gitu terus kampusnya sebagus ini kalau teman-teman lihat yang gambar yang paling kiri itu saya ke sana pas musim dingin itu udah kayak negeri dongeng gitu loh teman-teman, seindah itu gitu tapi berselimut salju gitu. Dan yang menariknya lagi sekarang ini gitu ketika saya ke sana itu ada satu perpustakaan kecil, kan tempat ini kan sekarang udah jadi museum ya, udah nggak lagi digunakan sebagai madrasah. Itu ada satu perpustakaan kecil. Ini tuh tradisi membaca mereka masih lestari sampai sekarang. Anak-anak itu datang ke situ, bukunya juga nggak terlalu banyak dan bukunya juga hanya ada kalau di Tajikistan itu menggunakan bahasa Persia. Kalau di Tantan yang lain itu banyak menggunakan satu akar bahasa dengan bahasanya Turki, Turk. Nah kalau yang di Tajikistan ini lebih dekat peradabannya dengan Persia, jadi mereka menggunakan bahasa Persia. Isinya itu menggunakan bahasa Rusia karena mereka pernah dijajah sama komunis Soviet atau menggunakan bahasa Persia. Jadi saya juga nggak tahu ya isi bukunya itu apa aja. Tapi saya sore-sore anak-anak kecil pada datang gitu kalau kita mungkin kayak ke TPA gitu ya. Terus tapi mereka tuh di sana di perpustakaan itu membaca. Gitu. Terus ada satu nenek-nenek yang ngejagain perpustakaannya itu gitu. Terus dia tuh ini banget gitu mengencourage anak-anak kecil itu untuk ini buku kayaknya ngomong gitu saya juga nggak tahu soalnya dia ngomong apa ya, ini buku baru yang baru datang, kamu kemarin belum selesaikan buku yang ini gitu, kayaknya tuh dia ngomong kayak gitu lah gitu dan anak-anak antusias gitu, oh yang kemarin ini belum selesai nih buku ini sampai halaman berapa gitu. Setiap sore mereka datang ke situ, saya ada penerjemah yang saya minta untuk menerjemahin gitu ya, kegiatan itu setiap sore mereka datang ke tempat itu. Masya Allah. Next. Nah, tadi saya sudah sebutkan gitu ya, nanti teman-teman bisa nanya lagi. Barangkali saya juga harus sebut madrasah-madrasah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Itu juga sangat luar biasa banget. Madrasahnya itu banyak teman-teman. Di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak banget. Baik di dalam temboknya kota tua atau di luarnya gitu. Itu dan madrasah-madrasah perempuan juga banyak, madrasah khusus. Madrasah khusus yang untuk akhwat itu juga banyak banget gitu di situ. Nah menariknya tadi kan disebut bahwa wakaf itu pilar peradaban yang kalau yang di Universitas Al-Qawariyun di Fes Maroko itu masih didanai oleh kalau sekarang ya didanai oleh negara gitu ya. Kemudian di Al-Azhar Kairo itu Al-Azhar itu asetnya sama negara Mesir mungkin kayaan asetnya Al-Azhar gitu ya. Jadi mereka tuh punya tanah yang sangat luas sekali yang udah jadi properti ini tuh apa semua segala macam lah gitu. Itu yang sampai sekarang itu masih jadi wakaf dana abadinya itu sampai sekarang masih ada. Nah, ini juga menariknya gitu ya. Madrasah-madrasah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu didanai oleh wakaf dari pedagang di pasar. Jadi di dekatnya Masjidil Aqsa itu ada di sini ada madrasah. Nanti di luar temboknya itu dibangun pasar. Pasarnya itu gede-gede gitu dan rame gitu ya. Para pedagang pasar ini punya kewajiban untuk mensubsidi madrasah-madrasah ini gitu. Tapi sebagai imbal baliknya negara itu ngasih tempat mereka untuk berdagang. Jadi kebayang ya kerennya sistemnya gitu ya. Ekonominya bergerak, pedagangnya dikasih tempat yang aman, pedagangnya ngongkosin para pelajar, rakyatnya pinter, akhirnya negaranya maju gitu kan. Ekonomi jalan, negara maju, rakyatnya pinter gitu. Ini nggak kebayang gitu kalau misalnya kita bisa mengembalikan gitu ya peradaban Islam dengan sistem seperti itu. Saya sih yakin banget gitu ya. Nggak usah lah kita ngomongin pergi ke Mars gitu ya kayak Elon Musk gitu ya, barangkali kita bisa lebih daripada itu gitu. Tapi syaratnya memang tadi yang di awal ya, bahwa peradaban itu selalu dimulai dari masjid, kemudian pola pendidikannya harus kembali pada Al-Quran, lalu kemudian dan tadi syarat ketentuannya yang ada di sebelumnya. Lalu kemudian ini saking bahayanya
sistem wakaf ini gitu ya, barangkali nanti teman-teman bisa ngaji sama ustadz yang lain, para asatidz yang lain yang lebih paham soal wakaf. Tapi ini kemudian menjadi ancaman oleh kolonial. Jadi gini teman-teman, pada waktu itu di Eropa itu setelah peradaban Islam ini ngajarin mereka gitu ya, ngajarin mereka baca, tulis, mandi dan seterusnya gitu ya. Terus mereka itu jadi kayak kayak kalau kita tuh kayak ngelihat dunia itu langsung wow gitu ya, terus langsung berlebihan gitu, mereka bawa senjata keluar dari negerinya, pergi ke negara-negara yang jauh, lalu ngerampok kekayaannya dengan ketiga semboyannya, gold, glory, dan gospel itu. Nah, ketika mereka sampai ke negeri-negeri Muslim, itu mereka tahu ada dua hal gitu ya yang harus dihancurkan. Pertama, sistem pendidikannya. Dua adalah sistem wakaf. Kenapa? Selama masih ada sistem pendidikan ini, ya mereka akan terus pinter dan nggak akan bisa gitu ya, kekayaan alamnya dirampok. Kemudian mereka juga punya misi untuk glory gitu ya, ke masyarakat mereka juga misi gospel gitu ya, untuk menyebarkan agama mereka, nggak akan bisa gitu. Jadi sistem pendidikannya pasti harus dihancurkan, kemudian sistem wakafnya juga dihancurkan. Kenapa? Karena kalau sistem wakafnya dihancurkan, nggak ada ngongkosin lagi, selesai gitu, pendanaannya terpotong, habis gitu. Nah, ada dua cara gitu ya, ada dua kolonial yang ngancurin sistem pendidikannya ini. Yang pertama itu caranya Prancis. Prancis itu menguasai daerah-daerah di sekitar Afrika Utara gitu ya, Maroko, Tunisia, Aljazair dan seterusnya. Itu dikuasai sama Prancis, dan itu memang pada waktu itu banyak sekali sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang ada di sana. Gitu. Itu kalau caranya Prancis itu tutup semua, udah nggak ada babi bu, semua sistem pendidikan diganti, selesai. Sama yang kedua itu adalah caranya Inggris. Caranya Inggris itu menguasai wilayah India dan seterusnya, sampai juga ke Nusantara. Ya. Itu dia menggunakan cara adalah dia mengkastakan pendidikan. Jadi mereka yang mau belajar agama Islam masih boleh gitu ya, tapi di surau-surau dia yang ditaruh di pinggir kampung. Udah gitu suraunya reot, udah gitu bau. Terus yang ditaruh di situ diidentikan gitu ya, anak-anak bodoh yang kalau sekarang tuh kayak nggak terima di sekolah favorit, jadi sekolah itu di sekolah agama. Nah itu tuh sebenarnya itu adalah peninggalan Inggris yang kemudian kalau di kita Belanda untuk menghancurkan sistem pendidikan itu. Jadi ada stigmatisasi gitu loh, yang sekolah di sekolah agama itu pasti udah sekolahnya kumuh, ruangannya nggak bagus, anak-anaknya juga anak-anak buangan yang nggak terima di sekolah-sekolah favorit dan seterusnya. Dan itu terstigmatisasi. Mungkin kalau sekarang udah enggak gitu ya, enggak segitunya gitu kan, karena banyak orang tua yang dengan kesadaran memilih anaknya untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada tahfiz Qur'annya dan seterusnya. Kalau zaman saya dulu masih banget gitu. Zaman saya dulu ada nggak jauh-jauh amat gitu ya. Itu sekolah negeri as everything gitu ya. Nggak ada tuh banyak sekolah-sekolah seperti itu gitu. Lalu yang kedua, lapis kedua adalah sekolah yang dia itu masih mengajarkan agama, boleh tapi dikit aja gitu ya, campuran lah pokoknya gitu, asal tahu kulitnya doang gitu ya. Terus dan hanya tentang katakanlah tuh kayak budi pekertinya gitu loh, bukan esensi dari agamanya. Ini tuh sebenarnya masih ada bekasnya di kita, katakanlah sekolah-sekolah negeri gitu ya, pendidikan agamanya sepekan sekali, terus juga ya hanya kulitnya saja gitu. Lalu yang paling baik adalah sekolah favoritnya itu adalah kalau di kita ya, itu ada sekolah-sekolah Katolik gitu ya, yang menggunakan bahasa Belanda, yang di guru-gurunya didatangkan langsung dari sana, yang terus nanti lulusannya itu bisa jadi pegawai rendahan di kantor pemerintah, yang mereka itu sudah pasti gitu ya akan termultakan gitu di tempat-tempat pendidikan seperti itu. Nah, tapi itu juga efektif gitu ya pada waktu itu. Kemudian sistem pendidikan Islam itu terus udah langsung kayak terpinggirkan dengan sendirinya gitu. Langsung dengan sendirinya nggak ada peminatnya karena stigmatisasi itu. Anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya, anak-anak ini nggak mau gitu kan sekolah di sekolah situ. Mereka lebih milih ke sekolah-sekolah Belanda. Yang itu juga bekasnya itu sampai kemudian di tahun 80-an Buya Hamka itu menginisiasi berdirinya sekolah beliau Al-Azhar di Jakarta, yang kemudian juga menyebar di semua kota, adalah untuk menggrab kelompok muslim menengah ke atas gitu ya, untuk dapat sekolah yang ada pendidikan agamanya gitu. Karena pada waktu itu kelompok ini lebih milih untuk sekolah-sekolah anaknya itu ke sekolah-sekolah Katolik gitu, yang nantinya dianggap lebih disiplin, lebih pintar dan seterusnya. Ini sebenarnya salah satu cara yang digunakan oleh kolonial untuk menghancurkan sistem pendidikan di Nusantara. Nah, terus kemudian tadi juga dana wakaf. Dana wakafnya itu dengan cara kan
tanah wakaf itu kan sangat luar biasa gitu ya. Lalu dikaplingin lah sama mereka, bagi-bagi suka-suka sama mereka dan seterusnya. Sehingga dana abadi ini akhirnya sumbernya hilang gitu, sehingga ya sudah tidak bisa berjalan lagi gitu. Ini sangat kental sekali gitu di tanah-tanah wakaf, properti-properti yang dimiliki oleh Daulah Utsmani. Ketika Utsmani itu hancur, habis itu semuanya dari Istanbul sampai ke Hijaz sampai ke Afrika sana. Itu habis tanah-tanah wakafnya semua dikapling-kaplingin suka-suka sama mereka. Dibagikan sama siapa aja yang mereka mau. Nah, padahal teman-teman disebutkan bahwa peradaban Islam itu tidak akan kembali sebelum kembalinya sistem wakaf. Jadi kalau misalnya kita tuh masih sekolah masih bayar, pendidikan kesehatan masih bayar, segala rupa masih bayar, apalagi malah pajaknya makin tinggi, udah deh. Jangan harap gitu ya, kegemilangan itu akan kembali pada kita. Harus nunggu sampai fase itu, sampai ke situ. Nah, melalui buku ini juga saya itu mengencourage gitu ya, ngajak teman-teman gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan orang wakaf itu nunggu kaya dulu, terus abis itu mereka punya tanah banyak gitu ya, Pak Haji gitu kira-kira umurnya udah 60-70 tahun, wakafin tanahnya buat bikin masjid, buat bikin tempat pemakaman, oh itu nggak salah, itu ya betul. Tapi ternyata teman-teman, wakaf itu nggak harus nunggu kaya, tapi bisa melalui karya. Salah satunya adalah melalui wakaf literasi seperti ini. Jadi, dan teman-teman sebenarnya juga bentuknya juga sekarang makin banyak lagi yang kreatif. Kalau teman-teman tahu gitu ya, para influencer itu juga banyak gitu kan yang bantuin misalnya pembangunan masjid apa-apa dengan endorse, tapi nanti dananya langsung ditransfer ke rekening di masjid itu dan seterusnya. Itu adalah bentuk kreativitas gitu ya, bahwa kita itu memang harus bergandengan tangan gitu untuk mengembalikan peradaban melalui dana wakaf ini, sehingga semuanya itu kebutuhan basicnya itu bisa terakomodir dengan gratis gitu. Oke, next. Udah habis. Ya sudah nggak apa-apa. Ini ada satu ayat pertama teman-teman yang selalu saya kutip gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana mungkin ayat yang pertama turun itu adalah bacalah, bukan sholat lah, bukan puasa lah, bukan haji lah, bukan apalagi bukan main game lah gitu ya, bacalah gitu. Bagaimana mungkin kita bisa kembali ke masa kejayaan itu kalau ayat pertama ini belum terlaksana dengan benar. Padahal ini juga berlaku sampai akhir zaman gitu ya teman-teman. Boleh gitu ya kita misalnya memperbaiki semua ibadah kita betul. Tapi ketika perintah yang pertama ini juga akan ditinggalkan. Coba sekarang teman-teman di sini, ada nggak yang sepekan terakhir ini selesaiin buku kira-kira 300 halaman? Boleh beberapa buku lah. Ada, oke. 300 halaman nggak ada ya? 200 halaman? 100 halaman? Oh itu ada tuh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada 100 halaman. 50 halaman? Nah ini yang ada nih kalau 2200 karakter saya percaya nih. Baca caption di Instagram. Nah itu kan memang maksimal hanya 2200 karakter. Ini pasti banyak nih yang ada di sini. Jadi ya begitu teman-teman. Bagaimana mungkin peradaban ini akan kembali ke kita ketika ayat yang pertama turun pun kita abaikan gitu. Ini jauh banget gitu ya. Dulu itu para ulama-ulama itu sangat luar biasa sekali. Sehari mereka itu bisa menulis sampai 40 halaman gitu ya, 40 lembar kertas. Atau Ibnu Jauzi itu rautan pensilnya itu bisa digunakan untuk bikin pemanas api selama bertahun-tahun, rautan pensilnya gitu. Ada Ibnu Aqil yang menulis buku sampai 800 volume yang kalau dijeblengin itu bisa sampai panjangnya itu bisa sampai 10 kilo dan seterusnya gitu. Bagaimana kita bisa mengembalikan semua kejayaan itu kalau kita tidak membaca? Nggak mungkin orang itu bisa nulis kalau nggak baca. Itu udah pasti banget gitu ya. Jadi rutenya itu kalau kata Bu Hamka, membaca, berdiskusi lalu menulis. Pertama nggak kelewatan gitu ya, membaca udah pasti nggak akan bisa menghasilkan tulisan. Tapi membaca saja tanpa mendiskusikan itu juga nggak akan bisa jadi karya berbobot. Urutannya adalah membaca dulu, kemudian berdiskusi, lalu kemudian baru menulis. Semua ini dulu dilakukan oleh para cendekiawan Muslim. Semua ini tuh dilewatin sama ulama-ulama, dan semua ini dilewatin oleh para sahabat. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya setiap hari yang dilakukan adalah scrolling gitu ya, scrolling ini itu terus gitu, kira-kira mungkin nggak gitu peradaban akan kembali? Di mana membacanya, di mana diskusinya gitu ya, tiba-tiba
posting, repost, forward ini itu yang nggak jelas gitu ya, kita juga nggak tahu itu isinya apa dan seterusnya gitu. Nah ini sebenarnya yang sangat disayangkan banget gitu. Melalui forum ini teman-teman, saya itu pengen mengajak banget gitu ya ke teman-teman untuk melihat bagaimana Islam itu pernah menguasai dunia itu dengan peradaban yang berbasis ilmu pengetahuan, karena Islam itu sangat lekat dengan ilmu pengetahuan, itu nggak akan bisa dipisahkan. Ketika misalnya seseorang itu bagaimana dulu kemajuan teknologi, kemajuan ilmu astronomi gitu misalnya dimiliki oleh Islam. Tadi kan saya sebut Ulubek 1300 gitu ya, udah bisa menghitung apa namanya 365 hari dalam satu tahun itu. Lalu ada Al-Idrisi itu bisa bikin peta yang sangat rumit sampai berabad-abad masih digunakan dengan detail gitu dan seterusnya. Itu sebenarnya basicnya adalah kebutuhan untuk melaksanakan syariat. Pada waktu itu kebutuhan astronomi itu digunakan untuk menentukan waktu sholat, menentukan awal Ramadan, menentukan awal Dzulhijjah. Jadi siapa yang lebaran besok enggak? Terus dan seterusnya. Itu ada kebutuhan untuk itu. Makanya ilmu astronomi maju. Lalu kemudian juga ada kartografer. Kartografer itu apa itu namanya? Pembuat peta. Itu ilmunya juga sangat maju sekali. Karena apa? Ada kebutuhan dari negeri-negeri yang jauh untuk melakukan perjalanan ke tanah suci untuk pergi haji. Ya kebayang gitu ya kalau misalnya dulu kita di Jogja terus kita mau pergi haji gitu ya. Tapi bukan sekarang gitu, zaman dahulu kala gitu, belum ada Google Maps, nggak ada pesawat juga, apa segala macam gitu ya. Kalau misalnya nggak ada petanya mau lewat mana ya, apa ia bisa sampai ke Arafah gitu ya, seperti jamaah haji yang lagi wukuf hari ini gitu. Nah ada kebutuhan seperti itu. Kemudian matematika yang sangat luar biasa sekali itu ada dorongan karena harus ada syariah yang dilakukan dengan perhitungan-perhitungan, misalnya zakat, waris dan seterusnya. Itu juga kemudian yang membuat seorang ilmuwan bernama Al-Khawarizmi itu yang membuat sesuatu yang sangat mencengangkan sekali, yang tanpa hasil buah pikirnya itu kita tidak akan bisa menikmati revolusi digital yang kita nikmati hari ini. Beliau ini, Al-Khawarizmi ini, saya udah pergi ke kampung halamannya, kampungnya itu namanya Khawarizm, itu juga ada di Uzbekistan. Ini namanya dia Khawarizmi itu, Abu Musa Al-Khawarizmi sebenarnya, Khawarizmi itu nama daerahnya, itu yang kemudian dilatinisasi menjadi algoritma. Teman-teman tahu algoritma? Ini adalah backbone-nya teknologi digital yang kita nikmati saat ini. Kita nggak akan bisa zooming, kita nggak akan bisa instagraman, kita nggak akan bisa tiktokan kalau tidak ada buah pikirnya Al-Khawarizmi yang membuat perhitungan-perhitungan algoritma. Masya Allah ya. Kadang-kadang kita suka amnesia gitu ya, kita nggak tahu gitu ada di mana kita gitu ya. Terus tiba-tiba kita sekarang tercengang seakan-akan semua yang datang dari barat luar biasa, seakan-akan Elon Musk itu benar-benar wow gitu, ngajak orang pergi ke Mars gitu dan seterusnya. Padahal itu semuanya segala kebaikan itu kalau ditarik ke belakang itu pasti ada sumbernya dari Islam. Begitu dulu dari saya, monggo masih ada sedikit waktu supaya kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Begitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.